Halo teman-teman Sobat Finansialku. Kali ini kita masih serial jawabin komentar buat teman-teman Sobat Finansialku. Nah, di episode ini aku akan bahas tentang strategi investasi. Semoga dari sini kita bisa belajar dan juga bisa dapat cuan yang lebih maksimal. Langsung aja kita bahas pertanyaan pertama dari sekilasilmu.edu. Terima kasih Ko, ilmunya pas banget nih, umurku 28 tahun. Ko, mau nanya, kalau seperti ini strategi investasinya baik tidak ya? Jadi setiap gajian aku bagi ke dua instrumen investasi, ada saham dan logam mulia. Terus kalau saham dan logam mulianya cukup untuk beli tanah, maka langsung konversi ke tanah dan begitu seterusnya. Apakah strategi ini bagus Ko? Mohon penjelasannya, terima kasih. Jadi gini, aku jawab ya. Logam mulia ini cocoknya untuk dana darurat. Jadi ini adalah pondasi dari piramida keuangan. Masih ingat ya? Nih, sekali lagi kasih lihat piramidanya. Nah, kalau bicara saham, itu sebenarnya cocok untuk kebutuhan jangka menengah dan panjang. Kalau kamu beli tanah, pertanyaanku adalah, dari mana kamu mendapatkan keuntungan investasinya? Satu. Kedua, berapa lama periode investasinya sampai kamu bisa menghasilkan keuntungan? Pertanyaan ketiga, apakah periode investasinya masih sesuai dengan tujuan keuangan kamu? Masnya dari sekilasilmu.edu, coba kira-kira jawab 3 pertanyaan itu, apakah investasi tanah ini masih sesuai dengan kebutuhan kamu? Oke? Karena investasi itu tidak ada benar dan salah. Yang ada adalah apakah ini cocok atau tidak untuk kamunya. Oke? Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Kak Muhammad Rizky. Usia 26 tahun, punya tabungan 340 juta. Aset emas 50 gram. Luar biasa. Congrats ya. Sisanya aset di reksadana dan properti. Yakin dan terus belajar, semua pasti bisa. Yang penting, tekun, disiplin, dan selalu bersedekah. Tidak ada jawaban lain selain kata, good job! Semoga teman-teman Sobat Finansialku bisa terinspirasi dengan Mas Rizky. Yuk, kita bisa yuk! Berikutnya ada pertanyaan dari Moel, calon sarjana ilmu komunikasi. Wih, keren nih. Saya 100 juta di umur 37, sangat sulit. Apalagi hanya satu-satunya tulang punggung orang tua atau ortu. Dan yang berikutnya ada juga pertanyaan yang mirip-mirip dari Nora Marlina Simanjuntak. Vin, uang 100 juta pertamanya udah dapet nih, lalu diaplikasikan kemana? Dari video serial 100 juta pertamanya. Oke, yang pertama, sebagai seorang sandwich generation untuk menghasilkan 100 juta pertama itu emang sulit. Ya, apalagi kalau kita tidak punya strateginya. Aku pernah bahas mengenai strategi untuk bisa keluar dari sandwich generation. Coba silahkan cek aja videonya. Nah, kalau kamu sudah dapat 100 juta pertamanya, kita cari 100 juta rupiah berikutnya. Nah, lakukan terus sampai bisa ketemu 1 miliar pertama. Simpel kan permainannya? Perbedaannya adalah sebelumnya modal kamu belum ada 100 juta. Sekarang kamu sudah punya modal 100 juta rupiah dan akan cari 100 juta berikutnya. Saya rasa pasti lebih mudah. Pertanyaan berikutnya dari Mas M. Ardanawan Taufik. Wah, namanya bagus nih, Ardanawan. Mantap Mas. Malam Pak Melvin, sebelumnya terima kasih untuk videonya. Inspiring banget untuk mulai kumpulin dana darurat. Sekalian saya ingin nanya nih Pak. Saya ada keinginan berinvestasi untuk pendidikan anak dalam jangka waktu 3 tahun dan menggunakan reksadana pendapatan tetap. Menurut Pak Melvin, apakah saya harus memecah investasi saya ke reksadana pasar uang juga untuk meminimalisir risiko dari reksadana pendapatan tetap? Atau konsisten aja investasi di RDPT saja selama 3 tahun? Terima kasih Pak.
Pak Taufik, betul banget. Kalau di Finansialku, kita ini menggunakan alokasi investasi. Jadi, tidak 100% RDPT-nya untuk dana pendidikan. Nah, dalam kasus dana pendidikan punyanya Pak Taufik, misal anaknya Pak Taufik usia 3 tahun. Ya, coba perhatikan ilustrasi berikut ini. Berarti tahun depan di usia 4 tahun, anaknya Bapak masuk TK. Ya, 3 tahun lagi masuk SD. 9 tahun lagi masuk SMP atau mungkin sekarang sudah disebutnya kelas 7 gitu ya, kelas 7, kelas 8, kelas 9. Nah, 12 tahun lagi masuk kelas 10 atau SMA dan 15 tahun lagi masuk S1. Tahun depan itu termasuknya jangka pendek, itu lebih cocok di reksadana pasar uang. Nah, kalau 3 tahun lagi masuknya itu jangka menengah. Saranku bisa dicampur nih ke beberapa produk investasi. Sekian persen di reksadana pasar uang, sekian persen di RTPT, sekian persen di peer-to-peer lending, dan bisa juga masuk ke saham, core stock, atau maupun value stock. Nah, kalau jangkanya 5 tahun ke atas, itu termasuknya jangka panjang. Nah, saranku perbanyak di bagian sahamnya, peer-to-peer lendingnya, dan sedikit aja di RDPT. Nah, Pak Taufik, saya itu selalu jelasin di grup belajar saham dan grup belajar reksadana cara menggunakan saham dan reksadana untuk mewujudkan tujuan keuangan. Siapa tahu Pak Taufik juga bisa terapkan strateginya yang sudah saya sampaikan di grup belajar. Oke, kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Dari Kak Wiknyo Wibowo. Saya sudah 44 tahun, yang cocok investasi apa, Bos? Usia 44 tahun, biasanya kita sudah memikirkan anak masuk kuliah, sudah memikirkan pensiun. Nah, saranku sebelum nanya investasinya apa, coba ikutin langkah-langkah berikut ini. Pertama, coba lakukan dulu namanya financial check up, supaya kita bisa tahu kurang lebih kita ini kondisi keuangannya sudah sehat atau belum. Yang kedua, kita mulai hitung tujuan keuangannya. Contoh, tujuan keuangannya mau masukin anak kuliah atau mau pensiun. Nah, kita hitung dulu. Ketiga, sekarang ini sudah punya uang berapa untuk masukin anak kuliah atau untuk pensiun. Berikutnya adalah bisa investasi berapa nih setiap bulannya. Apakah 2 juta, 3 juta, 4 juta, atau bahkan lebih. Nah, terakhir baru pilih produk investasinya apa. Nah, teman-teman, kalau kamu ada kesulitan, kamu boleh tanya ke aku atau juga ke teman-teman perencana keuangan di aplikasi Finansialku. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya datang dari Solins Margaret. Nah, teman kita ini tanya, saya ini gaji 6 juta rupiah, 1.500 buat daily need yang lain saya investasikan. Oh, ini artinya gini. 1,5 juta dipakai buat biaya hidup, sisanya diinvestasikan gitu ya. Oke, alhamdulillah saya bisa punya rumah beli cash, sewa tanah untuk ditanami buah-buahan dan invest sawit. Juara kamu, luar biasa. Dan sepeser pun saya nggak punya utang, luar biasa. Saya tiap hari buat tracking expenses dan bikin financial plan. Saya belajar di money management dan channel finansialku.com. Dan saya praktek, alhamdulillah hasilnya top. Tidak ada kata lain selain luar biasa. So, yang aku bicarakan bukan hanya teori, tapi kenyataan. Nah, teman-teman yang belum menjalankan, nggak apa-apa. Yuk, kita mulai. Kamu pasti bisa. Berikutnya ada juga dari Rumi Febrianti. Ya, Kak Rumi bilang, kalau saya biasanya nabung di bank dulu. Kalau udah lebih 10 juta, ada yang jual tanah, saya belikan tanah untuk dijadikan perkebunan sengon dan porang di kampung masih dapat tanah 10 juta ke atas. Karena nggak paham investasi saham dan lain-lain, jadi beli tanah aja dan emas dan masih pemula. Jadi gini teman-teman, investasi itu sebenarnya tidak harus di saham, tidak harus di reksadana atau di peer-to-peer lending. Yang paling penting ketika kamu berinvestasi, kamu itu perlu tahu investasinya di apa, bagaimana cara kerjanya, dan apakah itu cocok untuk kamu.
Jika kamu beli tanah, kamu perlu tahu dari mana sih kamu mendapatkan keuntungan investasinya. Berapa lama periode investasinya sampai bisa menghasilkan keuntungan. Dan apakah periode investasinya masih sesuai dengan tujuan keuangan kamu. Oke? Kita jawab ke pertanyaan berikutnya. Berikutnya dari Kak Mega Silviana. Wah, namanya keren juga nih. Pengalaman pribadi nih. Dulu orang tua termasuk keluarga yang berada. Kerja officer pertambangan. Good job. Tiap minggu nge-mall beli ini itu. Main sama anak-anak, main time zone doang, habis jutaan sekali main. Paling-paling dapat boneka time zone gede-gede. Makan-makan di holiday tiap weekend. Luar biasa, senang banget sih. Sebagai anak kita juga belum paham. Taunya senang-senang aja dimanja orang tua. Tahu-taunya perusahaan bangkrut dan orang tua nggak punya dana darurat. Aset semua dijual. Sekarang orang tua nggak punya apa-apa. Hingga masa pensiunnya tiba. Dan jadilah saya seorang sandwich generation. Sekarang saya sebagai anak kudu berjuang keras mengentaskan kehidupan orang tua. Kehidupan saya dan pasangan dan kehidupan anak-anak saya. Berat ya kalau dibayangin, tapi saya bakal berusaha sekeras mungkin supaya anak-anak saya nggak ngerasain apa yang saya rasakan sebagai seorang sandwich generation. Insya Allah, saya yang terakhir. Kak Mega, thank you ya sudah curhat, sudah ngobrol-ngobrol. Semoga cerita Kak Mega ini bisa membuka mata kita, teman-teman sobat finansialku, bahwa keputusan kita itu sebagai orang tua juga akan berdampak ke anak-anak kita. Teman-teman sobat finansialku juga boleh belajar dari kasusnya Kak Mega. Teman-teman, semoga pertanyaan dari sobat finansialku bisa menginspirasi kamu. Nah, kalau kita bisa simpulkan, cara yang paling oke untuk buat perencanaan keuangan adalah buat rencana keuangan yang paling sesuai dengan diri kamu sendiri. Karena gak semua orang itu punya tujuan keuangan yang sama. Dan pastinya kita semua punya kondisi keuangan yang berbeda-beda. Ada yang harus nanggung kehidupan orang tua, ada yang harus nanggung kehidupan adik, atau mungkin kamu yang gak perlu nanggung siapapun, kecuali dirimu sendiri. Nah, kalau kamu mau buat rencana keuangan yang sesuai dengan kebutuhan kamu, sesuai dengan kondisi keuangan kamu, tapi kamu masih bingung mulai dari mana, kamu boleh ngobrol dengan perencana keuangan di Finansialku, termasuk aku juga. Kamu bisa download aplikasi Finansialku di Google Play Store atau juga di App Store. Dan setelah kamu download, kamu bisa coba gratis selama 30 hari. Setelah itu, kalau kamu cocok, kamu boleh upgrade ke Premium Plan. Harganya cuma 35.000 per bulan atau kurang lebih 1.200 per hari. Ya, kurang lebih 1 kopi kekinian lah. Tapi bisa merubah kondisi keuangan kamu. Sekian series jawabin pertanyaan Sobat Finansialku. Teman-teman, semua pertanyaan kamu, semua curhatan kamu akan kami baca dan akan kami siapkan satu playlist khusus lagi untuk pertanyaan-pertanyaan kamu ke depannya. Supaya kamu tetap update, langsung aja di subscribe YouTube channel finansialku.com dan nyalakan notifikasinya. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true.